Tuhan di dalam hidup kami, dan jiwa kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk bersuka cita pagi hari ini. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur, kami siap bersuka cita demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, sangat baik dalam kehidupan kita. Amin ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat jatuh dari motor, kaki saya keseleo, sama tangan saya, ya saya sempat absen untuk memimpin pujian. Saya izin kepada Bu Ingat. Tapi hari ini Tuhan sudah pulihkan ya, saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan sudah sembuhkan ya. Haleluya. Tuhan sangat baik di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, men. Mari kita mau bertepuk tangan semuanya. Kita katakan, dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Mari angkat tangan kita katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Sama-sama katakan, amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tuhan sangat baik di dalam hidup kita, men. Mari kita lebih lagi, kita mau bersyukur kepada Tuhan, bahwa pujian bagi Yesus, amin. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu. Amin. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Yang bersuka cita beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Tuhan sangat baik dalam hidup kita ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita akan segera menyiapkan hati kita untuk kita dengar firman Allah pada pagi hari. Kami rindu Tuhan untuk dengar berbicara dalam hidup kami Tuhan. Kami izinkan Roh Kudus seluas-luasnya bekerja dalam hati kami pagi hari. Aku rapi kami semua. Amin. Dan segenap hati dan jiwaku, ku datang pada dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan membuat dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, nyata
menjadikanmu kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Mari kita berdoa dengan semangat dan jiwa dengan segenap hati dan jiwa. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup dan membuatku kuat dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Amin. Jadi waktu selanjutnya silakan kepada Ibu Alan yang akan menyampaikan firman Allah. Silakan Bu Alan. Bu, speakernya maaf belum di. Mari kita saatkan untuk berdoa. Terima kasih ya Bapak buat pagi ini Tuhan, pagi yang begitu indah, pagi yang begitu cerah Tuhan, hari yang spesial buat kami ya Bapak. Sungguh anugerah yang besar Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih Tuhan setiap kesempatan yang Kau berikan atas kami. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan kami dengan penuh kerinduan datang kepadamu. Kami sudah mengagungkan Engkau dan saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk mendengarkan setiap pimpinan-Mu, bimbingan-Mu ya Bapak. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan Kau sudah mengurapi kami semua Tuhan dengan hikmat-Mu dan pengertian yang baru Tuhan. Untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya dan urapan yang baru Kau sudah mengalir atas kami. Dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, urapi hamba-Mu Tuhan yang bukan siapa-siapa tapi Engkau sendiri Tuhan yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu, shalom bapak-bapak semuanya. Terima kasih buat Bu Hesti, Bu Inge yang memberi kesempatan buat saya untuk membawa share. Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah merayakan Hari Paskah dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya percaya melalui kebangkitan Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita itu kemenangan. Tuhan Yesus membawa kita sudah melepaskan daripada segala kutuk-kutuk, segala sakit penyakit, karena kebangkitan itu membawa kemenangan dan kemerdekaan. Di dalam Tuhan ada kesembuhan. Di dalam Tuhan ada jaminan kekal. Di dalam Tuhan itu ada berkat khusus. Ya. Lalu kita bangga kita punya Yesus yang telah mati dan bangkit. Yang membawa kita itu kita bisa bangga dengan kita punya Tuhan yang kita sembah, yang sungguh sudah melepaskan kita daripada segala yang tidak baik. Nah, dengan kebangkitannya Tuhan ingin dan Tuhan merindukan kita lebih lagi intim bersama Yesus.
Mari kita buka di Yohanes 15 ayat 4. Kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat 4a. Dengan kebangkitannya Yesus, apa yang Yesus rindukan untuk kita lakukan? Di dalam Yohanes 15 ayat 4a, tinggallah di dalam aku di dalam kamu. Yesus rindu untuk kita semua itu tinggal di dalamnya Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita. Kenapa Yesus merindukan kita semua tinggal di dalam Yesus, dan Yesus ada di dalam kita? Apa yang menjadi kerinduannya Tuhan? Kita buka di Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Ini kerinduan Tuhan. Kenapa kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita? Kita baca di Mazmur 126 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Itu poin ke-1, Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Supaya Tuhan bisa melakukan, Tuhan bisa mendemonstrasikan kuasanya melalui kehidupan kita. Makanya dikatakan Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti bermimpi. Saat Tuhan memulihkan keadaan kita, kita akan bersorak-sorai, kita akan tertawa, kita akan mengatakan apa yang kita alami, apa yang kita perbuat, semua itu Tuhan yang sudah melakukan pada kita. Ya, Sion itu yaitu keadaan kita, akan ke keluarga kita. Ya, kita akan bersorak-sorai saat Tuhan memulihkan keadaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita. Kita akan bersorak-sorai karena bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya atas kita semua. Makanya Tuhan merindukan sekali untuk kita selalu tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Supaya Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita menjadi berkat. Poin yang kedua, kenapa Yesus mau untuk kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Yesus, kita buka ya di Yohanes 14 ayat 12 Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Kenapa Tuhan mau Tuhan tinggal dalam kita dan kita di dalam Tuhan? Saya bacakan ya. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Tuhan berkata kepada kita semua, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kira-kira pekerjaan apa yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan kita? Misalnya dulu kan waktu Yesus ada di bumi kan Yesus menyembuhkan yang sakit. Nah itu, Yesus juga mau. Kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti Yesus dulu lakukan. Itu menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu, menghibur yang susah, yang sedih, dan membela kebenaran. Itu yang Yesus mau lakukan di dalam melalui kehidupan kita. Supaya kita juga bisa melakukan pekerjaan yang Yesus dulu lakukan. Saat ini, mari kita melepaskan orang-orang yang terbelenggu, menghibur orang-orang yang sedih di sekitar kita. Kita menjadi berkat dan kita pun lakukan semua untuk membawa nama Yesus dipermuliakan. Langkah yang ketiga, saat kita tinggal di dalam Yesus, kita buka di Yesaya 32 ayat 15. Yesaya 32 ayat 15. Saya bacakan ya.
sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di sini dikatakan Tuhan akan mencurahkan kepada kita rohnya atas kita. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Saudara tahu ya, namanya padang gurun itu seperti apa? Padang gurun itu kering, gak ada kehidupan. Padang gurun itu anginnya kenceng, gak ada air. Tapi Tuhan mau melakukan. Di padang gurun akan tumbuh kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan malah itu akan dianggap seperti hutan. Berarti kebun buah-buahan itu lebat. Itu dikatakan ya, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak mustahil. Makanya Tuhan akan ubah segala kesedihan, segala penderitaan. Tuhan akan ubah menjadi sukacita. Kita akan hidup di dalam kelimpahan. Kalau Tuhan memberi kita kelimpahan, untuk kita juga menjadi berkat. Ya. Jadi poin ke-1, Tuhan ingin kita tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, supaya supaya Yesus bisa mendemonstrasikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, supaya kita melakukan perkara-perkara yang besar seperti waktu Yesus lakukan. Nah, yang ketiga, supaya padang gurun kehidupan kita akan berkelimpahan. Bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langkah yang keempat, sebenarnya langkahnya banyak ya, cuman saya ambil hanya sampai 4 poin aja. Langkah keempat, kenapa Yesus merindukan kita tinggal di dalam Dia, dan kita supaya kita memiliki karakter seperti Yesus. Karakter Yesus seperti apa? Yesus itu penuh dengan kasih. Kalau Yesus ada dalam diri kita, kita akan memiliki karakter seperti Yesus. Kita akan memiliki kasih yang besar. Kita akan memiliki pikiran seperti Yesus. Kita akan selalu bertindak positif. Kita akan selalu berpikir positif. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita seperti lihat di Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Saat kita hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Yesus yang hidup dalam diri aku. Selama Yesus hidup 3,5 tahun di bumi, Yesus selalu berpikiran positif. Yesus selalu bertindak selalu positif. Yesus selalu memiliki kasih pada orang-orang sekitar kita. Makanya kita juga kalau ada Yesus dalam diri kita, kita melekat pada Yesus, maka karakter Yesus ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan lagi mudah untuk kecewa, kita tidak lagi mudah untuk marah, kita tidak lagi mudah terintimidasi, karena ada Yesus dalam diri kita. Kita memiliki pikiran yang positif, kita memandang positif, kita cara pandang kita selalu positif, sehingga akan ada damai sejahtera sukacita, karena yang kita hidupi adalah bukan kita lagi, tapi Yesus yang ada dalam diri kita. Nah, ini yang kenapa Yesus ingin kita itu ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita. Karena kalau kita lihat keadaan saat ini ya, goncangan terjadi di mana-mana, krisis dan alam maupun situasi kondisi. Tapi saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saat kita mengandalkan Yesus sepenuhnya, kondisi yang ada di luar begitu menakutkan. Saat kita menghadapi masalah juga jangan direspon dengan pakai daging, tapi biarlah kita tenang. Karena Yesus ada dalam diri kita, kita menghadapi segala sesuatunya dengan tenang. Ya, saat ini juga iblis bekerja luar biasa. Ya mungkin kalau mau dibilang kata-kata orang di luar, iblis itu bekerja dengan tanpa lelah ya untuk mengintimidasi kita. Karena iblis itu mengelilingi untuk mencari orang-orang yang bisa diterkamnya. Jadi makanya kalau kita tinggal di dalam Yesus, Yesus ada dalam kita, kita tidak akan sampai
terintimidasi dengan keadaan apapun juga, apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, apapun yang kita tonton, kita tidak akan terintimidasi. Tapi kita akan tetap tenang, kita tidak akan sampai terbawa arus dunia ini, tapi kita benar-benar ada di dalam naungan Yesus. Karena saat kita tenang, kita akan pikiran kita akan jernih. Saat kita tenang, tindakan kita juga akan baik. Ya, itu yang Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam Yesus, maka Yesus akan melakukan sesuatu yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kita melalui proses kehidupan, karena yang namanya hidup di dunia itu pasti tidak akan menjadi tenang dan aman. Karena proses itu akan kita hadapi sampai kita tutup mata kita, sampai kita dipanggil Tuhan. Proses kehidupan itu yang akan membawa kita tuh akan menjadi kuat. Kita akan menjadi dewasa. Melalui proses kehidupan ini, Tuhan akan bawa kita terus naik level. Tuhan akan bawa kita itu terus kepada tingkat yang Tuhan mau. Karena kita percaya setiap kita itu sudah ada tujuan daripada Tuhan. Ya. Kalau kita mau naik level, itu pasti ada ujian. Tinggal bagaimana respon kita. Respon kita mau pakai daging, respon kita mau tenang, respon kita mau tetap mengucap syukur. Kalau kita respon kita dengan nggak tenang, respon kita dengan daging kita yang main, kita akan terintimidasi dan kemarahan. Dengan kesalahpahaman, kita akan selalu berpikir selalu negatif. Kita akan selalu menyalahkan orang lain. Nah, setiap proses kehidupan itu Tuhan izinkan untuk kita naik level. Tapi saat Yesus ada dalam diri kita, saat kita tinggal di dalam Yesus, saat kita memiliki pikiran seperti Yesus, saat kita punya cara pandang seperti Yesus, kita akan melihat semuanya itu selalu positif. Ya, makanya kenapa Tuhan inginkan melalui kebangkitannya, Yesus rindu untuk kita selalu tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Karena hari-hari ini ada hari-hari yang jahat. Dan kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak benar-benar menjaga hati kita seperti di Amsal 4 ayat 23, kita akan terhamirkan hati kita. Kita akan terhamirkan pikiran kita. Kita akan hilang sukacita. Kita akan hilang damai sejahtera. Akhirnya tindakan kita uring-uringan. Tapi kalau saat kita tenang, kita akan merespon segala sesuatunya dengan positif. Karena kalau segala kejadian apa yang kita alami, itu pasti ada tujuan kita. Ada tujuan Tuhan. Kita mau meresponnya positif apa negatif, itu semua ditentukan oleh kita. Kalau kita bertindak positif, kita akan terus maju. Kita akan terus maju dan maju dan maju. Karena proses kehidupan itu seumpama perjalanan. Perjalanan hidup kita itu pasti melalui proses kehidupan. Enak nggak enak kita lalui dan penuh sukacita. Enak nggak enak kita lalui dengan ucapan syukur. Enak nggak enak kita selalu berpikir, dengan kejadian ini kita belajar apa? Dengan kejadian ini hikmahnya apa? Dengan kejadian ini kita lihat di balik ini tuh ada apa? Itu adalah pikiran yang positif. Kalau kita selalu melihat pikiran negatif, kita akan hilang damai sejahtera. Nah, ini kita semua juga belajar. Saya sendiri juga belajar. Karena yaitu proses kehidupan itu setiap saat dan setiap menit. Setiap hari yang kita harus hadapi. Dengan kita menghadapi orang, dengan kita menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan. Itu semua, itu proses kehidupan kita. Cuman tinggal bagaimana respon kita. Makanya selalu dikatakan Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena dari situlah kehidupan kita. Jadi makanya ayat Mas Amsal 4 ayat 23. Bukan berarti saya juga menghadapi sesuatu yang enak, tapi tidak ya. Tapi apapun kita lihat segala sesuatu pasti baik buat kita. Kita ada pembelajarannya. Pembelajarannya apa? Amsal 4 ayat 23 saya bacakan.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa? Itu kehidupan kita sukacita, kehidupan yang membawa kita itu responnya seperti apa? Itu terpancar. Orang marah itu dari wajah udah terlihat. Orang yang tetap tenang itu dari wajah juga terlihat. Orang tenang dari perkataan juga udah terlihat. Makanya kalau saat kita bisa menjaga hati kita, pikiran kita, perkataan kita, itu akan membawa kita ketenangan. Makanya Yesus kan ingin kita itu akan melakukan perkara-perkara yang besar, seperti yang Yesus lakukan. Nah, saat ini ya, kita akan menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Kita akan menjadi perpanjangan daripada pikiran Yesus. Kita akan menjadi perpanjangan daripada pikiran Yesus, perpanjangan daripada Yesus, dan juga sikap kita seperti Yesus, penuh dengan kasih. Makanya hari-hari ini, hari-hari bukan hari-hari yang mudah untuk dilalui. Kalau nggak ada Yesus dalam diri kita, kalau kita nggak intim bersama Yesus, kalau kita mengandalkan segala kekuatan kita, kita tidak akan sanggup. Karena goncangan hari-hari ini begitu luar biasa ya. Keadaan sedikit pun juga akan memancing untuk kemarahan kita. Makanya ya, mari kita sama-sama belajar supaya kita juga menjadi serupa dan segambar seperti Yesus. Karena kalau kita hidup kita tenang dan aman, berarti ada Yesus dalam diri kita. Karena kalau kita tidak melalui proses kehidupan, kita juga tidak akan naik level. Justru melalui proses kehidupan itu, kita akan terus naik level, kita akan menjadi serupa dan segambar seperti Yesus, kita akan menyatakan perbuatan-perbuatan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Ya, kondisi kita tenang, kita akan bisa menghibur orang, kita bisa nasihatin orang, kita bisa mendoakan orang. Tapi kalau hati kita lagi galau, pikiran kita lagi nggak tenang, kita nggak akan bisa melakukan itu semua. Karena buat diri sendiri aja belum beres, gimana kita mau membereskan orang lain gitu kan. Ya, makanya mari, itu yang melalui kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita tuh semua tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Tinggallah dalam aku di dalam kamu, supaya Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya melalui hidup kita. Yesus bisa mendemonstrasikan kuasanya melalui kehidupan kita, supaya kita menjadi terang, supaya kita menjadi berkat, supaya kita benar-benar menyatakan ada Yesus dalam diri kita. Kita sama-sama belajar supaya kita lebih lagi dimurnikan, karena melalui proses kita dimurnikan, melalui proses karakter kita juga dimurnikan, melalui proses juga kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan, dan kita akan terus Tuhan bawa ke naik level. Karena kalau kita tidak meninggalkan daging kita, kita akan terus pakai pikiran kita. Amsal berapa? Percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah pada Yesus dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, dari sini mari kita sama-sama, Tuhan akan melakukan demonstrasinya. Memulihkan keadaan kita. Memulihkan pikiran kita. Memulihkan cara pandang kita. Dan Tuhan akan melakukan perbuatan yang besar, sehingga kita akan bersorak-sorai seperti di Mazmur 126 ayat 1-3. Kita akan terkagum-kagum melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kita akan bersukacita, kita akan limpahkan sukacita kita. Kita akan transferkan sukacita kita pada orang-orang sekitar kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita, dan kita juga melepaskan orang-orang yang terbelenggu. Kita menyembuhkan orang yang sakit. Kita melepaskan orang-orang yang mengalami kesedihan. Kita menjadi perpanjangan daripada tangan Tuhan. Dan di padang gurun, kesedihan kita Tuhan akan diganti dengan sukacita. Duka cita menjadi sukacita. Nah, dan juga kita akan memiliki karakter seperti Yesus. Nah, masih banyak yang lain yang sebenarnya tujuan Yesus tinggal di dalam kita. Teman yang pasti Tuhan akan melakukan perkara yang besar melalui kehidupan kita.
Sebelum saya menutup renungan hari pagi ini, saya membawakan ilustrasi ya. Ada seorang pemuda, dia jam tangannya dia jatuh di semak-semak. Ya mungkin jam tangannya mahal ya, makanya dia sampai minta tolong ke beberapa orang untuk mencari jam tangan itu. Datanglah orang-orang untuk membantu mencarikan jam tangan itu. Seberapa banyak orang yang mencari itu, jam tangan itu tidak ditemukan. Akhirnya ada satu anak, dia penasaran, kenapa ya segitu banyak orang yang mencari tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya anak kecil ini dia ke tempat kehilangan jam itu, dia duduk dengan tenang. Dia duduk dengan tenang, dia mendengarkan dalam kondisi tenang, dia bisa mendengarkan detak jamnya itu. Tik-tok-tik-toknya dia bisa mendengarkan. Akhirnya dia bisa menemukan jam tangan itu. Nah, ilustrasi ini saya dapat pengertian itu. Saat kondisi kita tenang, saat hati kita tenang, saat pikiran kita tenang, kita akan mendengar suara Tuhan. Kita akan mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Saat kita tenang, kita pasti melakukan hal-hal yang baik. Saat kita tenang, kita akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar pemikiran kita. Tuhan akan tuntun setiap langkah kita. Tuhan akan tuntun, kamu melakukan ini, kamu akan lakukan itu. Kita akan melakukan dengan tuntunan daripada Yesus. Sehingga bukan pengertian kita yang jalan, tapi Roh Kudus yang terus ingatan kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai penuntun langkah kita. Saat kita tenang, kita akan lebih lagi bisa mendengar suara Tuhan. Kita latih terus kepekaan. Kita latih terus kepekaan supaya kita itu dalam setiap bertindak kita tidak akan sampai salah. Dalam setiap kita ambil keputusan, kita juga tidak sampai salah. Dalam setiap kita berbicara pun, kita tidak sampai salah. Karena saat kita tenang, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kita akan mendengarkan setiap tuntunan Tuhan. Setiap kita ada di dalam Yesus dan Yesus dalam diri kita, Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita setiap saat. Supaya setiap apapun yang kita ambil tindakan itu tidak sampai salah. Karena hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, melalui pikiran kita. Kita menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Supaya sungguh nyata orang akan bisa melihat bahwa Tuhan sudah melakukan perbuatan yang besar pada kehidupan kita semua. Yaitu firman yang bisa saya bagikan supaya sungguh-sungguh itu yang Tuhan mau. Tuhan mau, Tuhan rindu untuk kita tetap tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Supaya kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar dengan tuntunan daripada Yesus. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Amin. Terima kasih buat semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bu Alan, luar biasa firman-Nya. Dalam tenang akan muncul hikmat. Dalam tenang akan muncul perkara-perkara yang hebat luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, nggak usah gopoh. Amin. Puji Tuhan, Ibu Alan dipakai Tuhan luar biasa. Tetap semangat, maju terus, and never give up. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita segera akan dengarkan pengumuman. Mungkin dari siapa nih, Bu Inge? Bu Inge? Ya, ibu kita berdoa juga karena Ibu Inge juga tepar. Ibu Inge mengalami sakit, kejangkit sama saya kali. Lagi tenggorokannya nggak nyaman. Jadi kita berdoa biar Ibu Inge disembuhkan Tuhan. Oke, Pak Nando silakan tutup ibadah kita dalam doa. Pengumuman tetap sama. Hari Senin, Rabu, dan Jumat
ibadah pagi tetap nggak ada tanggal merahnya ya buat kita yang doa pagi. Dan ibadah-ibadah yang lainnya seperti biasa. Dan mungkin khusus di Semarang, karena tadi malam saya lihat beritanya mudiknya, macetnya luar biasa. Mungkin kita mau pending yang di Semarang. Karena rencana kita mau naik mobil ya, tapi karena melihat macet sekali di jalan ya mungkin kita pending dulu. Oke. Tuhan memberkati kita semuanya, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih juga untuk Dorea Bandung sudah sukses luar biasa. Terima kasih untuk pengurusnya, Pak Gembala, Pak Sutrisno yang sudah menata sedemikian rupa luar biasa ya. Sehingga acaranya sukses luar biasa, kehadirannya juga is the best. Ya, Pak Sutrisno, Tuhan berkati. Terima kasih Bu atas penunjukannya dan bantuannya. Dan terima kasih kepada semua pengurus yang sudah berusaha untuk mengundang Tuhan Allah. Dan kita mungkin akan ada lanjutan di tanggal 5 Mei ya Bu ya? Iya Pak. Di Bandung ya? Iya Pak. Oke. Ya tanggal 5 Mei ya, tolong yang Dorea Bandung, yang punya sahabat, teman, saudara, diajak ke Dorea Bandung. Dan saya sekali lagi terima kasih untuk Pak Sutrisno untuk tumpangannya. Kita dimasakin sate, dimasakin macam-macam ya saudara ya. Benar-benar luar biasa. Ya Pak Sutrisno, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Dan terima kasih juga ada Opa Oma Kamajaya yang sudah menyambut dengan sukacita, memberi makan juga, persekutuan di tempat Bapak Ibu Kamajaya. Terima kasih, Tuhan berkati. Sama-sama Ibu untuk pelayanannya. Terima kasih. Dan terima kasih juga sempat-sempatnya kita dikejar sampai ke kereta api. Ada Ibu Alan, ada Ibu Evi, ada Ibu Lina Yeti, ada Ibu Lili. Walaupun ngopi di dalam kawasan parkiran. Terima kasih, sempat-sempatnya kita dikejar-kejaran, dikejar-kejaran dengan waktu, tapi masih sempat karena ternyata kereta apinya saya pikir jam 5, ternyata jam 6.40. Puji Tuhan. Ya. Ya, puji Tuhan masih sempat ya ngopi-ngopi. Dan saya juga terima kasih, mana nih Pak Johan nggak masuk ya? Ada tadi Bu. Oh, mana ya? Oh, Pak Johan sudah pergi luluran ini. Oh, mana Pak Johan ya? Oh, Pak Johan ada masian tapi nggak nyala ini nih. Nggak nyala kamera. Ya, Pak Johan terima kasih untuk jeripayanya. Tuhan memberkati. Ya, selalu menjadi doa saya supaya kita dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Ya, doakan juga Bapak Ibu kesehatan saya karena wow. Sempat batuk-batuk saudara karena kecapean ya. Karena kemarin setelah turun dari Bandung Surabaya, saya masih lanjut kereta jam 6 sampai ke Sidoarjo. Ya, kemarin saya juga ketinggalan menit lah, harusnya 5.30, tapi karena angkat-angkat barang dan sebagainya nggak sempat lagi, akhirnya saya ambil kereta yang jam 6. Dan 6:30 sampai di Sidoarjo, jam 7 saya harus berangkat ke WTC karena ada pelayanan khotbah 2 kali. Nah, setelah itu saudara mengasingkan diri ke Pandaan. Ya, Bapak Sutrisno sempat mendengar lagu-lagu pujian yang dikirim ya Pak. Oh iya Bu. Sharing lagunya. Ya, sempat nyanyi-nyanyi tadi malam mengisi bejana yang kosong, jadi puji Tuhan. Sampai rumah tadi malam pukul 11. Haleluya. Makanya pulang rumah tepar. Oke, Tuhan memberkati. Ya, Pak Nando silakan ditutup. Dan maaf Bapak Ibu, saya langsung keluar karena saya ditunggu di Pandaan mendoakan orang sakit. Ya.
Jadi ada yang sakit barusan telepon, saya harus segera ke Pandaan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya langsung keluar ya. Tuhan memberkati. Oke. Sehat Ya. selalu, Bu. Oke. Tuhan memberkati. Selamat melayani Bu Esti. Amin. Pak Nando tutup dulu deh, Pak Nando. Dadah. Dadah. Bapak Ibu, dengan tutup doa pada hari ini. Ya dulu baru kita berdoa ya. Ya. Kali ini Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana kami terus diisi dengan firman-Mu yang Tuhan boleh mengajar kami Tuhan pada kebenaran demi kebenaran, dan kami menghidupi firman-Mu itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih buat Bu Alan Tuhan yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Tuhan kiranya memakai beliau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hikmat, kebijaksanaan dari surga limpahkan bagi Bu Alan Tuhan dalam pelayanannya. Keluarganya semua diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, dalam usaha pekerjaan dari Bu Alan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga Bu Ina saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan kiranya menjamah tubuhnya ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Menyerahkan Ibu Hesti juga ke dalam tangan-Mu, akan mengadakan perjalanan menuju Pandaan Tuhan, karena pelayanan Tuhan juga menyertai hamba-Mu Tuhan. Sepanjang perjalanan dijaga, dilindungi, disertai, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi hamba-Mu itu. Pakai juga hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin luar biasa di dalam Engkau. Berkati hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang sudah ikut ibadah Zoom Doremis di pagi hari ini. Kami menerima berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sejahtera sukacita Allah terus tinggal di dalam hidup kami. Biarlah persekutuan kami ini semakin solid di dalam Engkau Tuhan. Ada kesatuan di dalam Kristus. Kami tidak terpecah-pecah, kami tidak Tuhan berjalan sendiri-sendiri, tetapi ada kesatuan roh di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk visi misi kerajaan Allah Tuhan, kami menangkan banyak jiwa bagi Kristus. Berkatilah Dore Ministry Tuhan. Semakin perluas pelayanan Dore Ministry Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya pagi hari ini yang mengalami sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang mengalami Tuhan kecewa, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan keluarga kami, perekonomian kami, semua pekerjaan kami Tuhan. Karena ketika kami menaruh harapan kepada-Mu Tuhan, maka semuanya kami Tuhan akan melihat keajaiban-Mu terjadi, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau akhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa, haleluya, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di sorga dicurahkan di dalam hidupmu setiap hari. Engkau akan memperoleh damai, sejahtera, sukacita. Engkau akan memperoleh kekuatan, penghiburan daripada Allah Roh Kudus yang akan menguatkan engkau di dalam imanmu setiap hari sembari menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dia menjumpai setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya, dibawa masuk dalam kerajaan yang kekal, diberikan mahkota kehidupan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Terima kasih.